Kadang-kadang, ayo mau masuk, sekian bayar. Atau kalau mau punya niat masuk, harus siap dulu modal. Transaksional, mungkin ada yang mengatasnamakan siapapun itu bisa meloloskan calon dan membayar dan memberikan sesuatu, ya silakan laporkan saja. Kita akan tanggapi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saat ini kembali lagi di podcast kesayangan. Dan saat ini kita sudah berada di Markas Kodim 0507 Kota Bekasi. Hari ini kita akan membahas sebuah pokok pembahasan yang penting tentang proses perekrutan TNI Angkatan Darat, di mana proses rekrutmen tersebut seringkali mengundang keresahan di masyarakat. Saya sebagai jurnalis terinspirasi mengulik bagaimana keresahan tersebut hari ini harus terjawab dan hari ini harus tuntas. Bagaimana proses rekrutmen itu? Apakah gratis? Apakah transparan? Dan tentunya yang paling penting, bagaimana jika di tengah proses rekrutmen tersebut ditemukan oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi dalam proses tersebut? Bagaimana cara melaporkannya? Bagaimana agar kita selamat dalam proses rekrutmen tanpa mengeluarkan biaya? Karena kalau proses rekrutmen TNI tentunya bebas biaya. Nah, untuk meluruskan informasi tersebut dan memberikan pemahaman yang secara langsung seperti apa proses rekrutmen, di sebelah saya sudah ada narasumber yang istimewa, tentunya Komandan Kodim 0507 Bekasi, Letkol Armet Krisrantau Hermawan. Ya, apa kabar Pak? Saya nih tamunya nih Pak. Bapak kan tuan rumahnya, jadi saya jadi tamu. Ya. Resah Pak, memang resah ya, perekrutan TNI sepanjang hari semakin menjadi pokok pembicaraan yang utama. Banyak pemuda-pemudi terbaik Indonesia bercita-cita mengabdikan dirinya untuk menjadi prajurit TNI. Bahkan para orang tua juga berharap anak-anaknya menjadi prajurit TNI. Sekarang menjadi pertanyaan dan keresahan Pak. Saya 20 tahun jadi jurnalis Pak, tapi saya baru kesempatan sekarang berani bertanya langsung kepada jajaran pimpinan TNI, ya Pak Kris, Komandan Kodim 0507, untuk mempertanyakan ini Pak, tentang rekrutmen gratis Pak. Ini betul Pak, kalau rekrutmen TNI itu gratis tanpa biaya, seperti apa Pak? Ya, Mas Heru, terima kasih. Jadi suatu kehormatan bagi saya nih, Mas Heru sebagai jurnalis senior lah bagi saya yang sudah melalang buana di dunia jurnalis. Jadi tentang rekrutmen TNI, kita sudah berkomitmen dari awal bahwa Bapak Kasat sudah menyampaikan juga, Panglima TNI sudah menyampaikan bahwa rekrutmen TNI tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan kita pun sudah terbuka, transparan bahwa kita sudah di website kita tni.mil.id juga di situ rekrutmen bahwa tidak ada pungutan sepeser pun. Bahkan kita sudah terbuka, semua diberikan kesempatan yang sama. Siapapun itu yang mendaftar, selagi mereka siap memenuhi syarat untuk mendaftar, ya sekarang diberikan kesempatan yang sama. Sehingga memberikan kesempatan bagi seluruh pemuda-pemudi di Indonesia yang memang berkesempatan ingin mendaftarkan diri menjadi calon prajurit TNI AD, diberikan kesempatan yang sama. Tidak ada pungutan sepeser apapun. Justru malah sebaliknya, apabila terjadi gratifikasi, justru akan kita keluarkan sama-sama. Mungkin yang calon pesertanya yang ingin memberikan sesuatu pada panitia, justru juga kita akan cut untuk tidak diluluskan. Termasuk mungkin akan yang menerima gratifikasi itu sendiri juga akan
mendapatkan sanksi tentunya dari pimpinan kita. Menyuap dan disuap, sanksi Pak ya? Ya, sama-sama mendapatkan sanksi. Mungkin Wah. yang calonnya juga tidak kita luluskan, bahkan yang menerima itu pun panitia ataupun siapapun itu, bahkan mungkin prajurit yang mengatasnamakan tahu tentang bagaimana rekrutmen, yang mungkin hanya istilahnya menembak di atas kuda lah ibaratnya begitu, yang tidak tahu menau, ya itu juga akan kena sanksi tentunya. Jadi sudah menjadi suatu penekanan yang kuat dari pimpinan kita, Bapak Panglima TNI, kemudian sampai dengan Bapak Kasat, Bapak Pangdam juga menyampaikan bahwa tidak ada rekrutmen TNI AD itu dipungut biaya sebesar apapun. Tapi yang melaporkan juga nggak dikeluarkan nggak Pak? Jadi ntar takut lagi dia melaporkan. Oh tidak, justru itu. Makanya ini juga satu kesempatan diberikan, dibuka ruang siapapun yang mengetahui adanya hal-hal yang negatif tentang rekrutmen itu justru akan diberi apresiasi mungkin. Sudah dibuka juga bahwa boleh melaporkan melalui WhatsApp di 0813 WhatsApp 105 0074. Ini diberikan ruang bagi siapapun yang mengetahui, melihat, bisa mengadukan apabila melihat adanya terjadi transaksi yang memang dinilai itu negatif atau dinilai itu memang merugikan seseorang. Nanti kita tulis ya nomor yang disebutkan oleh Pak Kris ya di layar ya. Nah itu aduan, penting itu. Jadi jangan khawatir, masuk rekrutmen TNI tidak bayar. Memangnya masuk Disneyland bayar ya Pak? Disneyland bayar. Nah TNI nggak bayar, abdi negara gitu ya. Nah Pak, berbicara soal usia maksimal Pak, ada perubahan ya? Ya. Nah ini supaya para sahabat kita tahu nih, perubahan itu seperti apa dan berapa batasan usianya, sehingga jangan sampai ada putra-putri terbaik saat ini merasa, wah saya usianya sudah lewat, wah saya sudah expired. Enggak, sekarang ada perubahan usia. Nah, seperti apa Pak? Mas Heru, kita ketahui bersama bahwa sudah ada revisi Undang-Undang TNI, tentunya yang dari Undang-Undang TNI tahun nomor 34 tahun 2004, kan ada revisi Undang-Undang nomor 3 tahun 2025, di mana usia pensiun juga bertambah, yang untuk bintara tamtam yang semula 53 tahun menjadi 55 tahun. Nah, ini dievaluasi oleh dari kita, bahwa rekrutmen juga yang awal mulanya kita usia maksimal untuk menerima prajurit itu 22 tahun menjadi 24 tahun. Dan ini memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi di Indonesia yang memang mempunyai niat, kemudian memenuhi syarat, pemuda-pemudi terbaik di Indonesia ini untuk bisa mendaftarkan diri menjadi calon prajurit TNI AD. 24 ya Pak ya? 24 tahun. 24 tahun sahabat masih bisa ikut rekrutmen TNI. Dan saya rasa Pak, penambahan usia pensiun 55 tahun itu masih relevan. Karena saya melihat prajurit TNI kan gagah-gagah. Usia 55, beda dengan profesi lainnya lah prajurit TNI. Karena terbiasa olahraga, fisik, jasmani, rohani. Jadi saya rasa kesempatan semakin terbuka bagi para sahabat. Nah ada lagi yang menarik Pak, tinggi badan. Nah tinggi badan ya, kalau dulu kan masuk prajurit TNI rata-rata para sahabat resah. Wah saya kayaknya kurang tingginya nih, ngukur tinggi, bagaimana cara tinggi badan nambah. Nah seperti apa sih Pak aturan baru dari tinggi badan ini? Ya kita ketahui bahwa tinggi badan untuk calon bintara tamtama kita kan 163 cm. 163. Nah, kan dievaluasi itu menjadi 158 cm. Ini memberikan kesempatan juga ruang bagi pemuda-pemudi kita di Indonesia ini mungkin yang tingginya kemarin daftar saya ke 160 cm nggak diterima karena tingginya kurang. Nah ini dibuka ruang lagi oleh kita bahwa ada evaluasi yang semula 163 cm menjadi 158 cm. 158 cm. 158 cm. Catat. Jadi teman-teman yang tingginya 160, 159 sekarang aman. Ya, nggak usah merasa badan kependekan gitu ya. Tenang aja, aman. Nah, ini nih Pak, yang menjadi polemik keresahan nih soal oknum gitu ya. Kadang-kadang ayo mau masuk
sekian bayar, atau kalau mau punya niat masuk harus siap dulu modal? Pak, jawab Pak, keresahan masyarakat nih Pak, keresahan para sahabat nih Pak. Ya, Bisa dijelaskan Pak tentang peran website dari TNI Angkatan Darat? jadi website itu kan sudah lama kita buat oleh kita di TNI AD. Jadi di situ disampaikan di website itu bagaimana tata cara masuk menjadi calon prajurit, prasyaratnya, kemudian apa namanya materi-materi yang akan diujikan, sehingga ini memberikan ruang setiap pemuda-pemudi mengetahui apa yang harus disiapkan. Jadi materinya jelas, ada di situ kesehatan, ada jasmani, ada psikologi, ada mental ideologi gitu kan. Untuk bintara juga ada akademik, sehingga di situ dicantumkan ada materi-materi yang harus dipenuhi dan akan dihadapi oleh calon prajurit. Jadi mereka sudah bisa menyiapkan secara awal. Jadi ya seperti zaman kita dulu lah, mungkin Pak Heru ya, apapun kita siap kalau kita mempersiapkan diri. Kita mau ujian, mau tes, kalau kita nggak belajar, ya nonsen. Sama dengan yang kita laksanakan dalam rekrutmen ini. Ya kalau misalnya jasmani, kalau jasmani kita tidak kita latih, ya nonsen lah. Kita jasmani kita siap untuk masuk. Di situ pun sudah ada materi-materi yang akan diujikan, yang akan diteskan. Sehingga ini kan satu transparansi yang dibuka oleh kita, oleh TNI AD, ya untuk menyiapkan. Jadi tidak ada ruang tertutup, ibaratnya ditutupi, materinya ditutupi, nanti tiba-tiba ada materi, tidak ada. Semua sudah terbuka, semua sudah disampaikan dalam website itu. Jadi memberikan kesempatan yang sama, tidak ada ditutupi oleh kamu tahu, kamu tidak tahu, enggak. Di situ sudah disampaikan semua. Materinya ini pada tahap awal materinya ini dan ini. Kemudian tahap pusat materinya ini, sudah ada semua. Jadi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tentunya dari aspek umur, dari aspek tinggi, nah itu sudah terbuka hal yang sama, tidak ada pembedaan apapun. Betul. Jadi ada persiapan, pasti ada ujian Pak ya. Betul. Jangan nggak ada persiapan, giliran ada ujian, bilangnya cobaan. Wah ini salah nih sahabat ya. Kalau gagal jangan bilang itu cobaan, tapi persiapan itu yang menentukan segala hasil ujian. Proses itu dinikmati dan hasil tidak pernah mengkhianati proses gitu ya Pak Dandim ya. Iya. Ini ada yang menarik Pak soal peran Kodim dan Babinsa untuk validasi. Seperti apa sih Pak? Bagaimana itu validasi? Jadi memang pimpinan kita membuka ruang, terutama memang yang mungkin jauh, mungkin yang di pelosok. Jadi pengalaman saya, kebetulan saya pernah menangani rekrutmen. Jadi memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi yang mungkin jauh di pelosok untuk ke Kodim. Mungkin kalau ke Kodam terlalu jauh. Mungkin kalau di perkotaan kan terjangkau ya Mas. Transportasi, kemudian karena jarak juga terjangkau, sehingga mungkin bisa langsung ke Kodam. Kan di sini ada agendam yang mengawaki tentang prasyarat validasi dan sebagainya. Tapi mungkin kalau yang jauh-jauh seperti di Papua, kemudian di daerah timur, di daerah kepulauan-kepulauan seperti di Maluku. Jadi mereka kalau ke Kodam kan terlalu jauh, harus nyebrang, apalagi pesawat ya. Ada yang pakai nyebrang dengan perahu, kapal. Ya ini jadi cukup di Kodim saja, bisa divalidasi di Kodim, nanti Kodim yang akan melaporkan ke ke Kodam. Jadi ini adalah bentuk juga kesempatan yang sama, jangan sampai ada mungkin merasa di pulau terpencil, pulau yang di pelosok, merasa pemuda di sana, waduh saya jauh harus ke sana, dari ongkos lagi, kemudian nanti biaya, waktu lagi. Jadi ini kan sebenarnya kita pengen menjangkau sampai dengan pemuda-pemuda di pelosok-pelosok, terjaring oleh kita, pemuda-pemuda yang memang hebat-hebat. Jadi kita jangan mengecilkan itu gitu. Jadi keinginan kita TNI AD menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Mereka diberikan kesempatan yang sama, ruang yang sama untuk bisa menjadi prajurit TNI AD. Dahsyat ya. Jadi Kodim, Babinsa menjemput bola ya Pak ya. Ya betul. Karena putra-putri terbaik itu terkadang berada di pelosok. Jadi peran Kodim dan Babinsa ini sangat luar biasa. Karena Babinsa itu memang ujung tombak ya Pak ya di lapangan ya, menjadi sumber. Kalau tadi Pak Kris sudah menginformasikan bagaimana nomor WA untuk pengaduan, ada nggak sih Pak kanal atau website untuk mengadukan jika ada penyimpangan, jika ada kendala, terutama ini yang penasaran nih para orang tua nih, yang anak-anaknya sedang
menjalani rekrutmen misalnya suatu saat nanti. Tapi para orang tua ini ingin memantau langsung atau ingin mengeluhkan. Nah, bisa diinformasikan Pak, bagaimana orang Untuk tua? sementara kita buka layanan hotline untuk pengaduan di nomor WhatsApp 0813 105 0074. Ini terbuka untuk siapa saja, baik mungkin dari calon sendiri, mungkin juga dari orang tua calon yang mungkin ragu, kemudian ibaratnya mengetahui ada hal-hal yang negatif. Nah, ini bisa melaporkan di sini. Jadi ini hotline yang sementara dibuka secara umum, terbuka oleh siapa saja. Jadi ini adalah bentuk transparansi, Mas Heru. Jadi bentuk transparansi mungkin kalau misalnya Mas Heru tiba-tiba mengetahui, wah ini ada tentara kok mengenalkan diri nih, katanya dengan membayar sekian bisa masuk tentara. Itu bohong. Laporkan saja Mas, laporkan saja via WA ini. Jadi pimpinan kita sudah sangat terbuka, Jadi kalau ada yang mungkin masyarakat mengetahui ada transaksional, mungkin ada yang mengatasnamakan siapapun itu bisa bisa meloloskan calon dengan membayar, dengan memberikan sesuatu, ya silakan laporkan saja. Kita akan tanggapi secara langsung, TNI AD akan menanggapi secara langsung, mungkin juga akan cek ke bawah, interogasi ke bawah, betul nggak itu terjadi itu. Kalau tidak betul, ya nanti kita akan proses secara hukum. Wah, luar biasa. Jadi para sahabat, tidak ada jasa titip dalam perekrutan TNI Angkatan Darat. Nggak ada, itu dijamin. Bahkan kalau para sahabat mengeluhkan keresahan, nanti kita tulis nomornya yang disebutkan dari Pak Dandim, ya, supaya para sahabat bisa langsung gerak cepat, ya, jika menemukan berbagai penyimpangan, ya, atau ada oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan untuk pribadi. Terima kasih Pak Dandim. Pak Dandim, sebelum kita akhiri perbincangan yang luar biasa saat ini, saya ingin Bapak memberikan pesan kepada para putra-putri terbaik bangsa yang berniat ingin menjadi abdi negara bersama TNI Angkatan Darat. Silakan Pak. Ya, Mas Heru, terima kasih. Bagi rekan-rekan sekalian, pemuda-pemudi Indonesia, tidak perlu khawatir, yakinlah dengan diri sendiri bahwa apapun yang Anda siapkan, apapun yang Anda lakukan hari ini adalah untuk masa depan kalian. Jadi jangan pernah percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan siapapun itu, mengatasnamakan panitia, mengatasnamakan siapapun itu yang bisa meloloskan, bisa memberikan jaminan bahwa bisa lolos masuk TNI, semuanya adalah bohong. Jadi yakinlah bahwa TNI AD sudah terbuka saat ini, sudah memberikan transparan, materinya pun yang akan diujikan sudah disampaikan di website. Kemudian waktu-waktunya juga sudah jelas, pada saat tahap awal apa, tahap pusat apa. Siapkan diri Anda, siapkan diri Anda semua untuk siap menghadapi ujian-ujian itu. Bohong kalau kita berbicara bahwa semua bisa tanpa kita tidak persiapan, itu semua saya rasa tidak mungkin. Sehingga kita semua bisa itu karena kita siap dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah yakinlah bahwa semua itu pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi kalau kita sudah berikhtiar, kita sudah berbuat, sudah melakukan proses kita, kemudian kita lengkapi dengan doa, agama apapun itu, yakinlah bahwa akan ada jalan menuju ke sana. Dan saya yakin apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kebaikan TNI AD dan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih, Mas Heru. Luar biasa, Pak Dandim. Pencerahan sudah lengkap, menjawab keresahan sudah lengkap. Dan ingat pesan Pak Dandim, persiapan dan campur tangan Tuhan menentukan. Dan pesan saya, ingat, mintalah restu dari orang tua para sahabat. Karena itu akan menjadi jalan mulus bagi para sahabat. Orang tua menembus langit doanya. Ya, dihindari dari segala oknum yang mencari keuntungan secara pribadi. Demikian perbincangan hangat kita hari ini, dan perbincangan yang komunikatif, edukatif, dan informatif ini akan kami lanjutkan di episode-episode selanjutnya. Dan saya Heru Sudinta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.